Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 5. Dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi dan menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah, serta mengenal konvensi satuan berat dan melakukan pengukuran. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajarannya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok, sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sendal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama teman-temanmu di kelas. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Sebagai contoh, nama benda piring, bahan pembentuk kaca. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, benar. Plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang, perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Perhatikan benda yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang.
Apakah kamu dapat mencari hubungan antara meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan 100 sentimeter. 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Penny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Mari kita ubah satuan meter menjadi sentimeter. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 5 meter sama dengan 5 kali 100 cm jadi 500 cm. Mari kita jumlahkan. 500 cm ditambah 30 cm jadi 530 cm. Panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah, mari kita rubah cm menjadi meter. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. 400 cm sama dengan 400 dibagi 100 jadi 4 meter. 410 cm sama dengan 400 cm tambah 10 cm sama dengan 4 meter tambah 10 cm. Jadi hasilnya 4 meter 10 cm. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm atau dikali 100. 100 cm sama dengan 1 meter atau dibagi 100. Lakukanlah aktivitas berikut ini. 1. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. 2. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. 3. Tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu atau ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. 4. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur. 5. Lengkapilah tabel berikut ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillah, subtema 1 pembelajaran 5 telah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.